Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi dengan Miss Kiki. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Miss Kiki harap selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada hari ini kita memasuki pembelajaran tematik kelas 2, tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 2 merawat hewan di sekitarku, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lani anak yang rajin. Lani rajin merawat ayam dan kelincinya. Ia membersihkan kandang ayam dan kelincinya dengan teratur. Perhatikan gambar berikut. Mengapa Lani harus rajin merawat ayam dan kelincinya? Ya, agar ayam Lani tetap bersih dan sehat. Setiap hari Lani memberinya makan dan Lani membersihkan kandang ayam secara teratur. Perhatikan gerakan ayam ketika makan. Ya, ada yang menggerakkan kepala ayam ketika makan. Lalu ada juga gerakan ayam yang lain seperti ia menggerakkan sayapnya, lalu menggerakkan kakinya, lalu dihentakkan ya. Terus ada apa lagi yang kalian lihat? Ya, ada gerakan ayam yang terluka sayapnya. Itulah ada macam-macam gerakan ayam yang kalian bisa lihat di dalam gambar tersebut. Bacalah teks berikut dengan intonasi yang tepat. Ayam. Ayam adalah hewan berkaki dua. Cakar kakinya digunakan untuk menggaruk-garuk tanah. Cakar kaki digunakan untuk mencari makanan. Makanan ayam berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah. Ayam juga memakan biji-bijian. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur dierami induk ayam selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur-telur pun menetas. Telur dan daging ayam mengandung protein tinggi. Protein berguna bagi tubuh manusia. Protein. Ya, protein itu merupakan zat pembangun tubuh. Protein juga bisa membuat tubuh kita tinggi dan besar. Protein yang berasal dari hewan disebut protein hewani. Contohnya makanan yang mengandung protein hewani yaitu seperti daging, susu, telur, dan ikan. Lalu, protein yang berasal dari tumbuhan disebut juga protein nabati. Contoh makanan yang mengandung protein nabati seperti tahu dan tempe. Perhatikan kalimat-kalimat pada teks bacaan pada halaman 47. Ya, di sini kalian tinggal melingkari saja di mana sih huruf yang terdapat huruf kapital. Ya, kita sudah belajar di pembelajaran sebelumnya ya, saat di awal pembahasan tema 6 yaitu penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. Kalian hanya lihat saja seperti Miss Kiki, kalian melingkarinya di buku paket kalian masing-masing. Apakah huruf awal kalimat menggunakan huruf kapital? Ya, huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Ayo berdiskusi. Ayam Lani ada yang dimanfaatkan dagingnya. Ayam Lani ada juga yang dimanfaatkan telurnya.
Daging ayam ditimbang menggunakan alat timbangan. Telur ayam ditimbang menggunakan alat timbangan juga. Pertanyaannya adalah, tentukan alat timbangan yang cocok untuk benda-benda berikut ini. Ya, kalian bisa lihat pada halaman 49 dan halaman 50. Sesuaikan dengan benda-bendanya, mereka kira-kira cocok untuk ditimbangan yang mana. Oke, kita mulai dari benda yang pertama yaitu telur. Ya, berat telur itu bisa ditimbang dengan alat timbangan kue atau alat timbangan pasar ya. Selanjutnya ada daging ayam. Daging ayam ini bisa kita timbang menggunakan alat timbangan pasar. Dan benda yang terakhir yaitu sekarung jagung. Ya, sekarung jagung ini cocok ditimbang menggunakan alat timbangan duduk. Ayah membersihkan kandang ayam. Lani juga ikut membantu. Kandang ayam terlihat bersih. Hal itu dilakukan agar ayam tidak mudah sakit. Perhatikan percakapan berikut. Perhatikan percakapan berikut. Kandang ini perlu dibersihkan agar ayamnya tidak mudah sakit ya, Nak. Ya, Ayah. Aku akan selalu menjaga kebersihan kandang ayam ini dengan baik. Buatlah pertanyaan berdasarkan percakapan sebelumnya. Ya, di sini sudah disiapkan pertanyaan dan jawaban yang sesuai yaitu, mengapa kandang ayam perlu dibersihkan? Jawabannya, kandang ayam perlu dibersihkan supaya ayamnya tidak mudah sakit. Oke, sekarang kalian buka buku paketnya halaman 53. Kita kerjakan bersama-sama, siapkan pensilnya. Oke, lingkarilah penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada teks cerita berikut. Jadi di halaman 53 di situ ada bacaan teks yang berjudul Merawat Ayam. Di dalam teks bacaan tersebut terdapat huruf kapital yang tidak sesuai. Maka kita perbaiki, kita lingkari, dan kita perbaiki yang seharusnya apa ya. Kalian bisa lihat di sini, sudah Miss Kiki lingkari berwarna biru, itu adalah huruf yang tidak tepat ya. Harusnya ayam di tengah-tengah itu, kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Di kalimat kedua itu ada ayam, A di situ harusnya kecil, bukan besar karena dia bukan nama orang. Kecuali dia ada di depan, baru betul. Ini maka salah, kita perbaiki menjadi huruf kecil yang sebenarnya. Selanjutnya kalimat ketiga, kalian bisa lihat. Ayam juga perlu diberi makanan secara teratur. Masih ingatkah? Huruf kapital itu ada di awal kalimat. Sedangkan di sini awal kalimat dia tidak menggunakan huruf kapital, maka tidak tepat. Dilingkari dan perbaiki yang sebenarnya ya, itu harusnya A besar atau kapital. Selanjutnya di kalimat keempat. Ayam juga perlu diberi vaksin. Nah, vaksin di situ menggunakan V kecil. Oke. Dan yang di bawah, apa saja yang dilakukan Lani? Nah, Lani nama orang. Ayo, ingat nama orang juga harus menggunakan huruf kapital, maka L di situ harusnya kapital besar. Lani, L-nya besar. Untuk menjaga kesehatan ayam. Ayam di sini salah, bukan besar A-nya tapi kecil. Ya, sudah diperbaiki ya. Selanjutnya adalah perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat. Lingkarilah huruf kapital pada kalimat tersebut.
Untuk yang sekarang kalian bukan memperbaiki lagi, tetapi melingkari mana sih yang terdapat huruf kapital. Dalam setiap kata tersebut yang ada huruf kapitalnya dilingkari. Kalian bisa buka buku paketnya pada halaman 54 di bagian atas ya. Setiap hari Minggu Lani membantu ayah. Nah, di situ sudah ada 4 huruf kapital, kalian lingkari. Membersihkan kandang ayam. Titik. Kandang ayam Lani terjaga kebersihannya. Ada berapa? 2. Lingkari lagi K dan L di awal kalimat dan nama orang Lani ya. Lalu, kandang ayam yang bersih membuat ayam tidak mudah sakit. 1. Di kandang tuh di awal kalimat lingkari lagi. Kalimat yang terakhir. Dengan demikian lingkungan sekitar kandang pun menjadi sehat. Ya, ada lagi huruf kapital di awal kalimat yaitu huruf D. Sekarang kalian sudah paham ya, bisa menentukan mana penggunaan huruf kapital yang tepat. Baik, berdasarkan teks sebelumnya kita sudah melingkari dan memperbaiki untuk penggunaan huruf kapital, jadi kalian sudah bisa memberikan kesimpulan ya. Huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat, huruf awal nama hari, huruf awal unsur nama orang, dan huruf awal kata sapaan. Jadi, tolong diingat, oke? Jangan lupa huruf kapital digunakan pada tempatnya ya. Harus disesuaikan. Perhatikan teks berikut. Lani memiliki kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan ketika memelihara hewan peliharaannya. Kita harus memiliki kebiasaan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pelajar, kita memiliki tugas untuk belajar. Kita berangkat ke sekolah untuk belajar di sekolah. Kita tidak boleh terlambat tiba di sekolah. Tiba di sekolah, kita memberi salam kepada guru. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa kepada Tuhan. Ketika mengikuti pelajaran, kita harus mematuhi tata tertib. Misalnya, memperhatikan petunjuk guru. Selain itu, kita juga harus menyelesaikan tugas dari guru. Tugas di sekolah bermacam-macam. Ada tugas berdiskusi tentang materi pelajaran, ada juga tugas membaca dan menulis. Tugas kalian pada hari ini yaitu tuliskan tata tertib yang harus dipatuhi ketika mengikuti pelajaran. Lalu, kelompokkanlah hal-hal yang boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran dan yang tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Kalian bisa mengerjakannya langsung pada halaman 56 dan 57. Di situ sudah terdapat kolom-kolomnya. Kalian tinggal mengelompokkannya saja ya. Selamat mengerjakan. Good luck. Demikian pembelajaran pada hari ini. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua yang sedang belajar di rumah. Jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan jangan lupa sholat 5 waktunya. Miss Kiki mohon maaf jika ada kesalahan dalam membuat media pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Goodbye.